Saudara-saudariku, hadirin sekalian, semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itu, segala kesulitan akan mudah terurai, karena ujian-ujian dalam hidup yang diinformasikan dalam Al-Quran ketika berkenan oleh Allah diselesaikan. Itu yang pertama Allah turunkan adalah rahmat. Kalau kita membuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155 sampai 157, maka kita akan temukan di 155 adalah jenis-jenis ujian dasar dalam kehidupan yang setiap manusia pasti akan mengalami itu. Jadi dalam titian kehidupan kita ada juga materi penting untuk dikaji, diantaranya fikih musibah, fikih bala, ibtila, ujian. Sehingga ketika kita tengah mengalaminya, keadaan diri kita sudah siap untuk menghadapinya, karena sudah kenal. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ada kegelisahan, kekhawatiran. Pernah gelisah dalam hidup? Pernah khawatir? Pernah merasakan takut? Nah, itu ada babnya. Kalau kita tidak pernah belajar tentang fikih mengatasi kegelisahan, maka tidak siap menerima itu. Sekarang banyak kegelisahan itu diungkapkan dalam bentuk status di media sosial. Padahal tanpa disadari itu kan menambah beban kehidupan kan. Dan kegelisahan yang tadinya hanya dialami secara personal, sekarang menjadi masalah sosial. Sampai komennya bisa ribuan kan. Dan tanpa sadar seorang ini sedang mewariskan persoalan dan kegelisahan pada orang banyak dan lintas negara. Wal ju', rasa lapar, babnya banyak itu. Sekarang pun mungkin yang dari kantor belum sempat makan, ya? Atau juga ju' tidak hanya diartikan lapar dalam bentuk makanan fisik, ada aspek yang lainnya juga. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, sakit sampai ada yang diuji wafat kerabatnya dan sebagainya. Wa thamarat, ada yang pekerjaannya dia yang usaha, dia yang ikhtiar, dia yang ikut tender, dia yang menang, tapi proyeknya diambil orang. Pernah ada yang begitu? Tapi kalau Quran sebutkan pasti terjadi. Wat thamarat itu pakai kinayah di ilmu balaghah. Jangan diartikan buah-buahan. Kalau buah-buahan ada kurang keadilan di situ, karena yang diuji cuma tukang buah. Tukang sayur tidak, kan? Tukang lontong tidak. Maksud samarat di situ, buah itu kan muncul kalau ditanam dari awal kan. Jadi ada orang nanam dari benih, merawat-rawat sampai tumbuh buahnya, besoknya mau dipetik, buahnya sudah nggak ada, diambil orang. Anda yang kerja keras, Anda yang nyusun rencana, Anda yang menyiapkan, begitu Anda mau mendapatkan hasilnya dibawa orang. Ada yang begitu? Nah, itu bagian dari ujian kehidupan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang sabar. Terima dulu sabar. Rumus sabar itu di ayat 156. Ketika sabar itu tiba, dipraktekkan dengan benar, Allah berkenan memberikan solusi, maka yang pertama Allah turunkan itu rahmat. Karena itu di ayat 157-nya berbunyi, saya bacakan 156 dulu supaya berurut. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kesabarannya dipuji oleh Allah, setelah itu diberikan solusi. Dan ketika Allah berkenan memberikan solusi, yang pertama diberikan itu kalimatnya rahmat. Jadi rahmat itu mahal. Puncak ampunan Allah itu disebut oleh Al-Quran dengan rahmat. Puncak ampunan Allah.
Jadi kalau orang berbuat 1, 2, 3 banyak dosa sampai terakumulasi semua dosa itu. Jadi seakan-akan hampir semua jenis dosa itu dia kerjakan. Itu israf namanya. Sama orang makan, datang ke pernikahan, ikut prasmanan, terus-terusan ngantri. Makan lagi, itu israf dalam makanan. Ada israf dalam dosa. Nah ternyata orang yang berlumur dosa pun, ketika ia akan kembali dan punya lintasan di benak dan jiwanya untuk bertobat, itu langsung disambut oleh Allah ketika ia memutuskan untuk kembali. Dan itu fitrah. Tolong ingat kalimat saya ini ya. Saking cintanya Allah pada setiap hamba, seburuk apapun, sehitam apapun dosanya, itu akan selalu diberikan kesempatan untuk kembali dan bertobat. Dan ini pasti dalam setiap bagian waktu hidup kita akan ada lintasan di benak kita. Mungkin nggak ya masih diterima? Mungkin nggak Allah masih menerima taubat saya? Itu pasti akan terjadi. Bisa nggak saya kembali jadi baik? Itu mahal itu. Nah ketika kita mendapatkan itu, cepat jemput. Karena pada saat itulah Allah sedang menurunkan rahmatnya. Hal yang pertama Allah berikan kepada seorang hamba ketika ingin mengampuni dosanya yang berlumur, itu oleh Al-Quran disebut dengan rahmat. Itu ditemukan di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kepada seluruh hambaku yang merasa banyak dosa sehingga seakan-akan dia menyimpulkan dan memvonis dirinya, ini saya perlu dosa, mustahil diampuni. Orang semacam saya itu sudah banyak dosanya, mustahil mendapatkan surga. Kata Allah, viralkan, sampaikan pada hambaku itu, masih dianggap hamba. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika rahmat itu dijemput dan mau tobat, teruskan ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Maka Allah akan berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang bahkan pernah ia kerjakan. Jadi, pengentas semua persoalan hidup disebut rahmat. Jalan menuju taubat dari dosa yang berlumur disebut dengan rahmat. Rizki pun ketika Allah ingin berikan pada seorang hamba yang penuh harap, itu disebutkan juga dengan rahmat. Karena itu setiap pencarian kita terhadap rizki, bahkan menikmatinya, mau makan, mau minum, mau berpakaian, mau bekerja, itu kalimat rahmat disebutkan. Langsung dengan sifat kepemilikannya. Keluasannya disebut dengan Rahman, pemberian pahala di akhiratnya disebut dengan Rahim. Maka kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya mulai dengan ini? Karena saat kita mulai masuk ke masjid dan mulai melangkahkan kaki untuk mendekat kepada Allah, maka kalimat pertama yang kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Saya selalu tanya begini, kalau Anda masuk masjid dari satu pintu atau banyak pintu? Saya ulang ya, saya ulang kalimatnya. Kalau Anda masuk ke dalam masjid dari satu pintu atau banyak pintu? Yang satu pintu angkat tangan. Nggak apa-apa ya. Benar nggak dapat hadiah, salah juga nggak dapat hukuman ya. Yang banyak pintu angkat tangan. Baik. Ini banyak pintu tuh masuk sini keluar lagi, masuk sana lagi, keluar lagi, masuk sana lagi gitu ya. Oh? Idealnya orang masuk masjid kan pasti dari satu pintu kan? Ya. Saya jarang menemukan ada orang cuma mau ngecek pintu keluar masuk gitu. Satu pintu. Satu pintu bahasa Arabnya bab. Apa bahasa Arabnya? Bab. Banyak pintu bahasa Arabnya abwab. Kita akan masuk lewat satu pintu. Saya masuk dari satu pintu saja. Tapi kita doanya menyebutkan banyak pintu. Ya. Allahumma ftahli abwaba rahmat. Itu bonus rizki pada atas.
Itu yang disebut min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang tidak diduga-duga. Mungkin di balik botol itu ada selembar kertas yang memang hanya untuk Anda ditujukan. Baik ya, nggak apa-apa. Allahumma ftahli, ya Allah mohon bukakan untukku abwaba rahmati, pintu-pintu rahmatmu. Masuk lewat satu pintu, tapi kita minta kepada Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Kenapa di situ bentuknya jamak? Karena tadi rahmat itu pintunya banyak. Jadi ketika Anda masuk lewat satu pintu itu, sebetulnya itu ada jawabannya, Pak. Ibu, awas fikih ini mahal ya. Makanya nanti belajar fikih masjid. Supaya saat kita masuk ke masjid, semua keistimewaan masjid itu tidak luput dari manfaat yang bisa kita dapatkan. Awas, hati-hati, tidak mudah loh masuk ke masjid itu. Berada di area masjid itu tidak mudah. Kalau sudah mendapatkan hidayahnya, dapat di situ, manfaatkan keistimewaannya. Maka ketika Anda masuk mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu dibalik tanya, ya hambaku, mau rahmat yang mana yang kau inginkan? Adakah di antaramu yang merasa punya banyak dosa? Minta ampun sekarang padaku, aku ampuni. Adakah di antara kalian yang punya persoalan dalam kehidupan? Di kantor yang sedang punya masalah, di rumah yang sedang punya persoalan, datang kata Allah, minta salat sujud, aku selesaikan persoalanmu. Adakah yang punya persoalan rezeki yang sedang dikeluhkan? Datang, akulah Razzaq kata Allah, aku sang pemberi rezeki, datang minta sujud, aku kabulkan. Inilah yang dimaksudkan ketika sampai ke masjid, lalu duduk kita di itu mahal. Sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menuliskan kitab, beliau menyampaikan hendaknya seorang muslim yang masuk masjid itu, begitu masuk melangkahkan kaki kanannya, niatkan dalam hatinya langsung i'tikaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun cuma sejenak. Saking mahalnya itu. Karena itu saya mohon, karena saya dengar tadi ada yang datang ke pengajian ini bahkan dari kemarin. Coba manfaatkan kita yang disentuh oleh Allah untuk berada di sini malam ini. Jadi Allah ingin berkenan mengabulkan doa-doa yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisannya agar mampu bersyahadat sebelum ia wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga para pelaku maksiat di malam yang penuh berkah ini diberikan kekuatan oleh Allah dan kemampuan untuk bertobat, mengisi hari-hari hidupnya dengan lebih baik, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita di pertemuan malam hari ini, masih di pembahasan surah Al-Baqarah di ayat ke-25. Tadi sebelum masuk sudah ada pengetesan di sini. Alhamdulillah. Jadi ini yang lulus tes ya. Baik, sama yang di luar juga barangkali hanya waktunya tidak bersamaan. Ini yang kedua kami di sini. Jadi Masjid Baitur Rahman ini rumah dakwahnya itu diantara programnya dikerjasamakan dengan Quantum Akhyar Institute. Jadi antara markaz atau pusat dakwah salah satunya yang dikerjasamakan. Karena itu kita juga hidupkan dengan kegiatan-kegiatan. Apakah hanya boleh di masjid kompleks saja? Tidak. Teman-teman juga yang dari berbagai masjid boleh mengajukan itu. Kami tidak melihat masjidnya besar, kecil, mewah, biasa, tidak. Anda mengajukan, nanti kita akan lihat apa hal yang kita bisa bantukan di dalamnya. Kami kerjasama dengan masjid di kaki gunung di Limbangan, dan kita kirimkan pengajar langsung dari Yaman ke situ untuk memberikan daurah kepada guru-guru TPQ di situ, sehingga sepekan selesai mereka bisa mengajar. Apakah berbiaya? Tidak, gratis. Malam ini pun saya tidak pernah meminta 1 sen pun, dan tidak pernah minta apapun. Jadi semua hal dari kotak infak dan sebagainya gunakan untuk maslahat masjid, gunakan untuk kegiatan-kegiatan. Jangan ada satupun staf saya minta sesuatu, karena memang kami mengajar bukan untuk mencari dunia, kita mengajar untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cuma minta tolong doakan, dan kalau satu saat wafat tolong mohon diteruskan kebaikan-kebaikan yang kita bersama pernah menginisiasikannya.
Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas pendekatan i'rab dari surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. Kita bacakan kembali untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran di ayat ini. Setelah itu kita teruskan pembahasan kita insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladzina أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada seluruh hambanya tanpa kecuali yang ingin kembali kepada ketentuan Allah dalam menjalani kehidupannya di muka bumi, apapun pilihan profesi hidupnya. Ia ingin menjadi seorang birokrat, silakan. Ia ingin menjadi seorang diplomat, silakan. Ia ingin jadi pengusaha, pengajar, silakan. Ia ingin mengabdi di masyarakat, silakan. Apapun yang dia kerjakan diperkenankan oleh Allah selama itu baik dan diberikan kesempatan mengikuti tuntunan yang Allah telah tetapkan dan diberikan bimbingannya kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan. Karena itu di dalam Islam satu-satunya agama di muka bumi yang memberikan dengan jelas dan detil semua tuntunan beraktivitas, bahkan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Anda boleh komparasikan untuk menguatkan keyakinan. Silahkan dicari di keyakinan manapun tuntunan berkehidupan secara detil dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Di Islam ditemukan. Tadi saya katakan urusan masuk masjid saja ada aturannya kan? Masuk kaki, keluar kaki, dan ada doanya kan? Nah, doa itu panduannya. Bukan sekedar formalitas jadi ibadah, ada panduan di situ. Bagaimana cara memasuki masjid dan apa yang harus dilakukan setelah masuk. Bagaimana cara keluar dari masjid dan apa yang harus dibuktikan ketika kita keluar dari masjid. Ke toilet ada aturannya? Kaki mana ketika masuk? Kiri. Ketika keluar? Ada doanya enggak? Bangun tidur pun sudah ada doanya. Jadi kita itu lengkap, panduan berkehidupannya ada semua. Oleh Allah di ayat ini disampaikan, orang-orang yang mau menjadikan semua aktivitas hidupnya mengacu kepada kurikulum yang telah Allah tetapkan itu, siapapun mereka, termasuk orang-orang yang masuk golongan kedua, ketiga, dan keempat, yang ingkar terhadap Allah, artinya belum beriman,
Yang kedua, yang mengaku beriman tapi perilakunya tidak mengikuti tuntunan yang Allah telah tetapkan. Mengaku muslim, diminta sholat, belum mau sholat. Diminta zakat, tidak mau zakat. Atau bahkan yang selanjutnya yang munafik, mengaku muslim tapi berpenyakit, bahkan menyoal agamanya sendiri. Maka selama masih hidup, orang-orang ini pun masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Silahkan kembali, ikuti tuntunan ini. Jika engkau mampu mengikutinya, maka langsung Allah firmankan, diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang ini. Mustahil seseorang mau mengikuti tuntunan yang Allah telah tunjukkan kecuali ada keyakinan dalam dirinya terhadap Allah dan semua kurikulum kehidupan itu. Kalau kita nggak yakin, mau nggak kita ikuti? Tidak kan? Anda kalau tidak yakin di sini ada manfaat, nggak mungkin Anda ke sini. Anda kalau tidak yakin teman Anda mengatakan di sini ada sesuatu yang bagus, nggak mungkin Anda ikut kalau nggak yakin. Anda kalau tidak yakin pasangan Anda sesuai dengan Anda, nggak mungkin Anda nikahi. Ya kan? Jadi keyakinan itu penting. Karena itu hal pertama yang menjadikan seseorang mau mengikuti ketentuan yang Allah tetapkan, itu keyakinan tanpa ragu. Di dalam Al-Quran, keyakinan tanpa ragu itu disebut dengan iman namanya. Orang yang memutuskan untuk yakin tanpa ragu, maka hal pertama kali yang ia lakukan untuk yakin pekerjaannya disebut dengan amanah. Jamaknya disebut dengan amanu. Maka orang-orang yang memutuskan untuk yakin tanpa ragu dan memutuskan mengikuti semua apa yang telah Allah tetapkan itu, maka disebut dalam Al-Quran dengan nama amanu. Kalau dia diberikan tanpa batas, siap. Tentu, bukan hanya untuk orang yang kaya saja, tidak hanya untuk orang berilmu saja, bukan hanya untuk pejabat saja, tapi siapapun boleh mengikuti itu. Maka kalimatnya disertai dengan kata sambung konjungsi namanya alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Maka berita baiknya Allah buka ayat ini dengan kalimat wabasyiril ladzina amanu. Jadi ini memberikan kesan bahwa peluangnya terbuka untuk siapapun. Karena itu Nabi mengatakan begini, setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak pengen. Ya, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada umat yang hidup di era Nabi Muhammad SAW diutus dan tidak masuk surga, itu bukan karena dia tidak masuk, karena dia tidak pengen. Jelas ya? Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan, fokus baik-baik. Ketika kita sudah masuk pada golongan itu, alladzina amanu, ya, wabasyiril ladzina amanu. Saya tuliskan dulu. Wabasyiril ladzina amanu. Nih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam viralkan, berikan kabar gembira dariku. Asalnya wabasyir anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, asal kalimatnya wabasyir anta. Asalnya begini. Kalau kita ngaji tafsir, ini kalimatnya keluarnya begini. Wabasyir anta ya Rasulullah. Ya. Hei utusan Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Berikan kabar gembira olehmu. Nah, ini saya kemarin di pertemuan lalu saya tekankan kan, begitu tingginya Allah menghargai keimanan seorang hamba dan menerima setiap hamba yang mau kembali kepadanya, sampai Rasul termulia yang paling kita cintai Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan kabar gembira. Wabasyir anta ya Rasulullah, ya Rasulullah, hai utusan Allah, berikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu. Perhatikan kalimatnya, kepada orang-orang yang telah memutuskan dirinya untuk beriman, menetapkan dirinya untuk beriman. Karena ini kata kerja, bukan kata benda. Nanti kalau imannya sudah kuat, sudah terbiasa, sudah aktif maksimal dalam dirinya, nanti ada tandanya, ada parameternya. Akan berubah kalimatnya dari amanu menjadi mu'minun. Ya, dari amanu menjadi apa? Mukminun. Kalau sudah
melekat kalimat mu'minun pada seorang hamba, maka cirinya kata Nabi, wajada halawatal iman. Dia akan mendapatkan kenikmatan beriman kepada Allah. Kalau sudah mendapatkan kenikmatan itu, maka tidak ada beda antara suka dan duka. Semuanya nikmat, semuanya nikmat. Karena itu dijamin oleh Allah dengan huruf tahqiq. Tahqiq itu menjamin sesuatu yang pasti menggunakan qad. Ya? Allah sampaikan di Quran surah ke-23 dengan namanya surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Bukan qad aflahal ladzina amanu. Karena alladzina amanu itu baru memutuskan untuk beriman. Jelas? Maka kata amanu, pelan-pelan ya. Ini kita agak detail ngajinya, mohon bersabar. Amanu bentuk jama dari kata amana. Al-Baqarah di ayat 284 itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Amana, jamaknya amanu. Perhatikan, ini agak detail kita ngajinya dan mungkin agak jarang dibahas. Kata amana asalnya begini, ada hamzah satu, hamzah kedua, mim dan nun. Asalnya amana, gini. Awas ya, hati-hati ya. Asalnya apa? Amana. Nanti karena ini mati, ada dua huruf, ketentuan dalam bahasa Arab, kalau ada satu huruf hidup, yang kedua mati, supaya mempersingkat tulisannya nggak terlalu banyak huruf disebutkan, gabungkan keduanya, kasih tanda panjang seperti bendera di atasnya. Makanya berubah kemudian katanya menjadi begini. Alifnya satu, tambahkan seperti bendera, bacanya panjang. Panjang ini menunjukkan ada dua yang disatukan, seakan-akan jadi dua harakat. Alif ini naik ke atas ke sini, hamzah naik ke atas, ganti jadi harakat, dibaca menjadi dua harakat panjang. Amana. Paham? Asalnya amana. Jelas? Fokus. Yang ini tambahan, awalan. Asal kalimatnya cuma 3 huruf. Hamzah, mim, dan nun. Awas, ilmu ini mahal sekali. Ya, agak fokus ya. Fokus baik-baik. Asalnya begini. Asal kalimatnya hamzah, mim, dan nun. Asal amana, asal katanya amina. Asal katanya apa? Amina. Ya, awas hati-hati. Ditambah hamzah nanti menjadi amana. Sama dengan begini. Perhatikan. Kaf, ra, mim. Baca. Saya berikan rumus cepat dalam bahasa Arab ya. Kalau ada kalimat bahasa Arab, jangan takut salah, baca aja. Nanti kalau ada yang tidak tepat, diperbaiki. Itu rumus sederhana itu. Anak kecil kalau bicara kan disebutkan aja kan, nanti baru diperbaiki kan. Ya. Ini karuma misalnya, mulia. Kalau kita berikan awalan di depannya pakai hamzah, maka berubah kalimatnya dari karuma menjadi akrama. Ini. Ini mati jadi akrama. Akrama yukrimu. Pelan-pelan. Hasuna. Ha, sin, dan nun. Tambahkan hamzah di depannya, formulanya sama. A. Ya. Tinggal yang pertama hurufnya matikan aja. Tambah hamzah di depannya, matikan ahsana. Fokus, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Asal katanya 3, sama persis ini juga. Amina, tambah hamzah di depannya, jadi amana. Dalam ilmu sharaf, setiap ada kata yang diberikan tambahan di depannya berupa awalan, maka akan merubah makna kata itu menjadi lebih luas, tapi akan terkait dengan kata asalnya. Contoh, hasuna itu baik. Ahsana berbuat baik. Jelas? Maka berbuat baik selalu ada kaitan dengan kata dasarnya, sesuatu yang baik. Jelas? Karuma itu mulia, akroma memuliakan. Memuliakan itu menampakkan kemuliaan pada seseorang sehingga nampak kemuliaannya, gitu kan? Maka antara akrama yang pertama dengan yang kedua ada kaitannya. Secara singkatnya, ditambahkan awalan atau sisipan atau akhiran dalam bahasa Arab, maknanya akan meluas tapi tidak akan keluar dari makna aslinya, makna dasarnya.
Sekarang kata dasar amanu, jamak dari amana, asalnya amana, asalnya amina. Amina itu dalam bahasa Arab dituliskan amina, itu artinya aman. Amina ya'manu amnan, aman. Aman itu dari bahasa Arab. Tenang, nyaman. Ditambahkan awalan di depannya, a, mana, disatukan jadi amana, berubah maknanya menjadi yakin, beriman, tanpa ragu. Apa kaitan dengan kata awalnya yang maknanya aman? Seakan-akan ingin memberikan kesan Allah ingin menginformasikan kepada kita dengan satu kata, tapi dalam isinya. Orang-orang yang mau beriman kepadaku itu tanpa ragu sama sekali, maka aku akan jamin hidupnya akan selalu merasakan aman, tenang, dan nyaman. Itu maksudnya. Jelas di sini? Maka tawaran untuk beriman itu bukan tawaran biasa, itu istimewa. Dan itu mahal sifatnya. Karena itu, sejatinya orang-orang yang beriman itu pertama seharusnya merasakan ketenangan dalam dirinya, rasa aman, tenang. Makanya setiap kita mendekat kepada Allah itu yang dirasakan ketenangan. Jadi mendekat kepada Allah itu yang pertama kali didapatkan bukan dunia, terlalu kecil dunia itu. Ketenangan itu dasar dalam berkehidupan. Orang kalau kaya tapi nggak tenang, nggak menikmati kekayaannya. Kan saya selalu ingin tanyakan kan, coba pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan milih ketiga, saya tahu pasti milih yang ketiga. Apalagi para ibu tuh, saya tahu pasti. Saya udah tahu jawabannya dari wajah aja udah kelihatan gitu kan. Kaya dan tenang kan. Tapi saya ingin katakan ketenangan itu dasar dari segala hal. Ya. Ibu pilih deh Bu. Ya, punya pasangan orangnya ganteng, kaya, tapi nggak bikin tenang. Dengan orang biasa, nggak ganteng, nggak gaya, tapi bikin tenang. Ibu pilih yang mana? Bukan. Itu dasar. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita, maaf ya, ini ujian dasar loh, ini babnya bab akidah sebetulnya. Cuman dibawa ke dalam nuansa tafsir. Saya tanya, hari ini kita semua sudah beriman belum? Insya Allah. Sudah beriman belum? Sudah, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, apakah benar iman yang sudah kita ucapkan itu? Karena konsekuensi dengan mengatakan beriman, seharusnya minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada rasa nyaman. Yang nggak dirasakan ketenangan itu dengan orang yang belum beriman. Orang yang belum beriman juga ada ketenangan, ada. Tapi sifatnya nisbi, relatif sementara. Tenang saat dapat jabatan, jabatan hilang nggak tenang lagi. Tenang saat dapat harta, harta hilang nggak tenang lagi. Karena sifatnya dilekatkan dengan duniawi. Dan segala yang di dunia itu kan sifatnya fana, hilang, rusak, hancur, ditinggalkan. Kalau bukan kita meninggalkan dunia duluan, dunia yang meninggalkan kita duluan. Karena itu ketenangan yang dilekatkan kepada dunia itu tidak akan pernah abadi. Sifatnya sementara. Ini babnya sederhana tapi dalam. Bawa ke rumah tangga. Kalau komitmen berumah tangga hanya diikat dengan ketenangan duniawi, maka rumah tangganya tidak akan pernah abadi. Yang disoal itu aja. Harta belum cukup, di dapur belum cukup, tunggangan belum bagus, itu aja. Sehingga samara yang diharapkan itu tidak akan pernah terwujud secara abadi. Maka poin ini terlihat seperti sederhana, padahal pembahasannya mahal sekali. Karena itu tanyakan pada diri kita, jika sampai detik ini kita mengatakan beriman, tapi ketenangan yang sifatnya abadi yang harus didapatkan itu belum diraih, dan sinyalnya beda sekali lagi. Tidak sama dengan perasaan tenang duniawi. Maka boleh jadi ada keimanan yang belum kita latih sempurna. Saya ulang, ada keimanan yang belum kita latih sempurna. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketenangan yang dimaksudkan? Kenyamanan yang dimaksudkan? Dan rasa aman yang dimaksudkan? Karena nanti bab amannya itu bukan cuma dunia, 3 alam sekaligus. Orang yang beriman itu jaminannya dalam Al-Quran itu langsung 3 alam. Dunia, alam kubur, akhirat. Karena bahasanya langsung oleh Quran disebutkan, buka Quran surah ke-19. Maryam ayat 15. Kita masih di Al-Baqarah ayat 25 ya.
Quran surah 19. Kita hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah saja kajiannya. Ya, dari keterangan ulama yang thiqah. Quran surah Maryam ayat 15. Ada ayatnya? Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ini untuk siapa? Ini contoh untuk Nabi Yahya alaihi salam yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita runtut ke atas, memutuskan beriman kepada Allah, memegang petunjuk Allah, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Itu semua kalimat disampaikan para nabi. Nabi Isa juga begitu. Di ayat 31 sampai 33 di surah Maryam, surah yang sama. Sama kalimatnya. Di orang-orang yang memutuskan beriman kepada Allah dan benar imannya, dijamin oleh Allah dia akan mendapatkan ketenangan saat berkehidupan di dunia, kedamaian saat masuk di alam kubur, dan dibangkitkan dalam keadaan yang penuh kebahagiaan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara saya meniti semua itu sehingga mendapatkan seperti yang diraih orang-orang sebelumnya? Saya tanya, maaf ya, Bilal bin Rabah pernah dengar? Ya, muadzinnya Nabi pernah dengar? Maaf ya. Senang nggak hidupnya? Bahagia nggak? Nyaman nggak? Pertanyaan saya cuma satu, apa profesi beliau selama hidup? Seorang muadzin, marbot masjid, tugasnya hanya adzan. Sepeninggal Nabi ditawarin jadi hakim agung dengan gaji yang luar biasa. Bilal menolak, mempertahankan statusnya sebagai muadzin. Kalau teman-teman tahu fikih ini, bangga jadi muadzin. Saking tenangnya dengan status sebagai muadzinnya Nabi, beliau tidak ingin tukar dengan apapun di dunia ini, saking merasakan ketenangannya. Yang jenderal ada 38 jenderal, 12.000 sahabat Nabi, 38-nya jenderal. Yang pengusaha banyak, yang diplomat ada. Amr bin As itu ekspedisi dari mulai Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko sampai ke Syria. Sukses dan semuanya mendapatkan jaminan surga. Hidupnya nyaman, alam kuburnya nyaman. Dari mana taunya nyaman usah di alam kuburnya? Entar ente udah meninggal, rasakan dunia. Akhiratnya ada jaminan. Ya. Jadi apapun yang dikerjakan, kalau iman itu melekat dalam jiwa, yang keluar itu ketenangan. Bilal tuh perkara jangankan adzan, dicambuk aja keluarnya ahad, irtad, ahad, irtad, ahad, irtad, ahad. Itulah iman. Itulah halawatul iman. Maka apa jawabannya untuk mendapatkan itu semua dan mendapatkan ketenangan itu sekalipun ujiannya berat? Nanti kita akan dapatkan jawabannya setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Sudah masuk Isya ya? Kita lanjutkan bahasan kita. Wa basyiril ladzina amanu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sampaikan, viralkan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah menetapkan dirinya untuk beriman kepada Allah. Kata aman bentuk jama' fi'il, kata kerja dari bentuk tunggal amanah, asalnya amanah, akar katanya aminah, terambil dari kata al-amnu, berarti sesuatu yang melahirkan rasa aman, ketenangan, kenyamanan. Ketika mendapatkan kata kerjanya awalan dengan penambahan hamzah di depan kalimatnya membentuk kata amanah dan jama'nya amanu, maka kata ini memberikan kesan yang kuat bahwa orang-orang yang telah menetapkan dirinya untuk beriman kepada Allah, maka akan dijamin hidupnya akan dihiasi, dipenuhi dengan ketenangan, kenyamanan, serta rasa aman dari seluruh kegelisahan dunia dan kesulitan-kesulitan akhirat. Maka bagaimana kita mendapatkan sifat iman yang diisyaratkan tadi, yang sejatinya sudah diperoleh generasi sebelum kita, orang-orang yang dengan hidup mereka berpindah, beraktivitas dengan profesi yang sangat beragam, dari yang sederhana hingga yang kompleks,
tapi seluruh aktivitas itu tetap menghadirkan rasa aman dan tenang dalam jiwa mereka. Maka yang pertama yang harus dilakukan, petunjuk Al-Quran. Satu, implementasikan kata iman itu dengan sempurna. Implementasikan kata iman itu dengan sempurna. Bapak Ibu sekalian, iman itu sederhananya yakin tanpa ragu. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan hukum Allah, dengan Al-Quran, dengan petunjuk Allah, dengan keterangan Nabi Muhammad SAW dalam hadis dan sunnah beliau, maka pokok yang pertama yang harus hadir dalam jiwa kita sebelum kita mengamalkan semua tuntunan itu, maka hadirkan dulu keyakinan sepenuhnya tanpa ragu. Itu poinnya. Ini jangan sekali-kali ragu. Begitu ada sedikit saja ragu, maka kenyamanan itu tidak akan pernah diperoleh secara sempurna. Yang pertama dilakukan yakin dulu. Nah, sampai detik ini betul nggak keimanan kita itu sempurna? Betul nggak keyakinan kita itu sempurna terhadap semua yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran? Bahkan pembuka mengenal hukum Allah pun dalam Al-Quran itu sudah diingatkan dengan tegas, jangan sampai ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kapan Quran menjadi hudal lil muttaqin? Ketika kita tidak ragu dengan Quran. Jadi kalau ada yang sedikit kita ragukan, sedikit saja, maka yang sedikit itu tidak akan pernah memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita, baik dunia apalagi akhirat. Karena itulah ketika seseorang memutuskan untuk beriman kepada Allah, maka isyarat Al-Quran langsung mengatakan masuk dalam ruang keyakinan itu sepenuhnya secara total. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ya. Yuk kita urutkan ya. Ini supaya paham ngajinya kita lengkapi pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Kita kembalikan dulu sejenak. Masih ingat tadi? Orang-orang yang beriman dengan benar akan merasakan apa tadi? Ketenangan, kenyamanan, dan rasa aman. Nanti ketika rasa itu semua diperoleh, maka namanya disebut dengan salam. Ya, salam namanya. Salam itu mewakili semua ini. Ketika semua itu sudah diperoleh, diraih, dirasakan oleh kita, ya, maka rasa itu yang sudah kita dapatkan dari hasil keimanan kita dan mengerjakan petunjuk-petunjuk dengan benar, maka yang kita peroleh itu disebutkan oleh Al-Quran dengan nama apa namanya? Salam. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Wassalamun alaihi yauma wulidtu. Ya, kalau Nabi Yahya yauma wulida, kalau Nabi Isa yauma wulidtu. Wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam. Dan pengantar kita untuk menyapa orang lain pun untuk mendapatkan ini. Coba kalau satu dengan yang lainnya sesama muslim bertemu, apa yang dikatakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kalimat sapaan biasa. Ya, ada nilai yang sangat dalam, ada doa, ada harapan, ada pengingat. Jadi kalau dikatakan kepada Anda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bukan cuma begitu. Jadi bukan kalimat tanya jawab itu. Ya, ingat, bukan kalimat tanya jawab, sekalipun kalau diucapkan mesti dijawab. Mengucapkannya sunnah, jawabnya apa? Wajib, tapi itu kalimat pengingat. Nanti masuk Quran surah keempat An-Nisa ayat 86 kita akan bahas itu. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita akan masuk ke bab itu. Tapi kan masih di Al-Baqarah ayat 25 gitu ya. Sabar dulu gitu ya. Nah, cuma saya ingin katakan begitu. Kalimat itu bukan kalimat tanya jawab, tapi mengingatkan ke sini. Alif lamnya itu istighraq loh, bukan ma'rifah. Istighraq. Istighraq itu yang sangat dalam, mencakup semuanya. Assalamualaikum. Semoga semua salam. Apa semua salam itu? Keamanan, ketenangan, kenyamanan, keselamatan. Jadi al itu nanti ada ma'rifah,
ada istighraq. Ma'rifah itu mengkhususkan sesuatu. Qalamun, pulpen, pena, spidol, umum. Al-qalam, yang ini, bukan yang lain. Sayyarah, mobil, banyak mobil. As-sayyarah, yang ini, mobil yang ini, bukan yang lain. Masjid, banyak. Al-masjid, yang ini, bukan yang lain. Kayak artikel the dalam bahasa Inggris kan? Ya, there are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar tuh. Tapi kalau kita katakan, I mean the car, mobil yang itu. Do you understand me? Yes. Alhamdulillah ini. Oke. Jadi kalau kita pengen tarik, alif lam itu disebut ma'rifah yang tadi. Ta'rif katanya disebut ma'rifah. Al-ta'rif katanya ma'rifah. Tapi yang ini namanya istighraq. Al-istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Apa contohnya di Al-Quran? Kalau baca Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil. Nah, Alhamdulillah itu, alhamdulillah ini bukan ma'rifah, tapi istighraq. Makanya diartikan segala puji, semua pujian. Jangan tinggalkan satu pun. Jadi kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah, semua serahkan kepada Allah. Lillah, semua pujian hanya milik Allah. Jangan sisakan sedikit pun buat Anda. Ibu Masya Allah ya, anaknya pintar sekali, juara 1 terus. Alhamdulillah, semua karena Allah. Ya memang sih saya juga melatih dia juga, ngajarin dia juga. Oh memang Bu, itu perjuangan yang sangat berat. Nah itu menyisakan sesuatu, bukan al namanya. Assalamualaikum, semoga semua salam Allah berikan untukmu. Pakai ala loh, bukan pakai ilah. Ala itu menunjukkan sesuatu yang lekat, nempel. Semoga semua makna salam nempel pada dirimu. Apa semua makna salam itu? Ini. Ketenangan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan. Itu yang dimaksudkan. Jadi itu mahal. Nah sekarang, kalimat itu menjadi pengingat. Kapan itu semua didapatkan? Kalau imannya benar. Jadi ketika ada mengucapkan Assalamualaikum, kita mikir dulu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saling mengingatkan. Benar nggak nih saya mendapatkan salam yang dimaksudkan? Jangan-jangan ketika Assalamualaikum sedang gelisah. Sedang tidak tenang, sedang tidak nyaman, maka bangkitkan nuansa ini untuk mengembalikan kita pada suasana yang tenang. Ini mahal sekali. Nah, hasil ini semua disebut dengan salam. Pokok ajaran yang mengantarkan kita kepada salam disebut silmi namanya. As-silm. As-silm. Nih. Ya. As-silmu. Perhatikan, ini semua akar katanya terkait berkelindan. Ini hasil yang disebut salam. Pokok ajaran kurikulum yang mengantarkan kita kepada salam disebut dengan silmi atau as-silmu. Frame-nya, bingkainya yang membingkai semua tuntunan pokok ajaran itu yang disebut dengan Islam namanya. Islam. Bingkai sesuatu yang dengan itu kita akan ditimbang, dikerjakan, diberikan hasilnya. Dilanggar, ada konsekuensinya. Dalam bahasa Arab disebut dengan din namanya. Makanya bingkainya ini Islam disebut dengan din. Turunlah Quran surah ketiga Al-Imran ayat 19. Kita masih di Al-Baqarah ayat 25 kan? Baik. Inna dina indallahil, bingkainya Islam. Ajaran yang mencakup pokok-pokok dalam Islam disebut dengan silmi. Ini yang bisa mengantarkan kepada salam. Maka ketika seseorang sudah memutuskan beriman, yakin tanpa ragu, dan dia mendapatkan kalimat amanu, untuk mendapatkan turunan kata aman, tenang, nyaman, dan seterusnya yang terangkum dengan kata salam, dia mesti mempraktikkan silmi. Karena itulah turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-208. Ini Quran surah ketiga ayat 19, yang ini Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, ini. Ya, dipanggil semua tanpa kecuali. Ayyuhalladzina amanu, aku tegaskan kata Allah, aku peringatkan semua orang yang telah mengatakan dan berkomitmen dirinya beriman kepada Allah, udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Karena kalau sudah amanu, sudah Islam. Makanya Islam gak disebutkan lagi.
Disebut kalau kamu sudah beriman, berarti sudah Islam kata Allah, masuk ke frame-nya. Tinggal amalkan pokoknya supaya dapat semua yang kamu harapkan ini. Makanya kalimatnya tepat. Dikkah, presisinya tinggi. Kalau bukan firman Allah mustahil begini. Udkhulu fis-silmi. Masuk itu kan nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada keyakinan kan yang sempurna. Masuk secara sempurna, maksudnya apa? Yakini, setelah itu praktekkan. Ya, apa itu? As-silmi, semua pokok tuntunan dalam Islam, perhatikan, kafah. Secara total. Kalau berislam jangan setengah-setengah. Ya. Secara total. Dalam semua tuntunan kehidupan kita. Di rumah tangga, kalau ada ketentuan dalam Islam, turun ayatnya, yakini dulu sepenuhnya. Jangan setengah-setengah, ayat sholat yakin, ayat rumah tangga tidak. Di rumah tangga kan ada bab warisan. Ya kan? Di rumah tangga ada bab saling menyayangi. Dalam hukum sosial, jangan-jangan sholatnya khusyuk, tapi masih senang saling mencela. Terpecah belah. Jangan-jangan sholatnya khusyuk, tapi tidak yakin dengan ayat riba, masih kena riba. Ayo, tuh wajahnya kan? Yang dipikirin ayat poligami aja gitu kan? Padahal itu pun ada fikihnya, nggak sembarangan. Halo? Ini total semua. Karena itu di Islam tuh lengkap, semua bimbingannya ada. Maka kalau ingin mendapatkan itu semua, pengantar pertamanya mesti yakin dulu. Mesti yakin. Kalau nggak yakin nggak akan dilakukan. Keluarkan ayatnya, keluarkan panduannya. Yang pertama dilakukan, yakini secara total. Jadi Islam itu komprehensif. Jangan cuma di masjid. Jangan cuma di majelis ilmu. Di sekolah ada Islam. Di kantor ada Islam. Di rumah tangga ada Islam. Di jabatan ada Islam. Hati-hati, ada Islam. Yakini dulu. Kalau sudah yakin, turunkan ketentuannya. Turunkan ketentuannya. Lalu praktekkan. Ada ketentuan pokok, ada ketentuan cabang. Pelan-pelan ya. Ada ketentuan pokok, ada ketentuan cabang. Apa itu ketentuan pokok? Ketentuan pokok itu adalah amalan-amalan, kurikulum kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita untuk menguatkan iman ini. Supaya keimanannya makin mantap, makin kuat. Jadi kalau kita kerjakan, imannya itu makin nancap dalam diri kita. Sinyalnya makin kuat. Maaf, handphone tuh kalau pulsanya unlimited, sinyalnya kuat gak? Hah? Tapi kalau isi pulsa 10.000, 20.000, kuota terbatas kan? Ya, makanya dengarnya sepotong-sepotong kan? Ya kan? Tapi kalau kuat, diinjek, diinstalnya kuat, ya, sinyalnya mantap kan? Bagus ya, kuat ya? Nah, di Islam itu ada amalan pokok. Allah sudah sajikan menunya. Ini menunya nih. Kalau engkau lakukan dengan baik, maka iman akan menguat. Maka ini yang dimaksud dengan amalan-amalan pokok. Kurikulum-kurikulum pokok yang harus dilakukan oleh setiap hamba tanpa mengenal status sosialnya. Anda mau seorang pejabat, diplomat, rakyat, ya, mau pengusaha, mau pebisnis biasa, pedagang, nggak akan lepas dari amalan pokok ini. Anda status tinggi dunia, tapi tidak mengerjakan amalan pokok ini, tetap iman lemah. Nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, 1, sholat. Amalan pokok. Sholat. Awas ya. Ingat baik-baik ini ya. Ingat baik-baik. Paham? Belum saya terangkan. Saya baru minta ingat ini ya. Belum bisa paham Anda advance sebenarnya, advance. Belum diterangkan dan paham. Ya. Ingat baik-baik. Salat menjadi amalan standar pokok yang pertama yang mengonfirmasi kebenaran iman seseorang. Bahkan Nabi mengatakan perbedaan orang yang beriman dengan orang yang kufur itu tarkus salat. Dia mengerjakan salat atau tidak. Dan salat termasuk satu amalan yang langsung disebutkan oleh Al-Quran dengan nama iman. Nama lain salat itu iman. Nama lain salat apa? Iman. Ditemukan di Al-Baqarah ayat 143.
Quran surah kedua ayat 143. Lihat di penghujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan salat yang engkau kerjakan dengan imanmu itu. Jadi salat di situ diberi nama dengan iman. Ini amalan pokok. Jadi semua mesti salat. Tidak peduli status sosial hamba itu apa, salat. Dan ternyata ketika salat itu dilakukan, bukan hanya akan mengonfirmasi iman, tapi manfaat salat juga, dia mampu menguatkan iman. Kecas itu, kuat sekali. Karena itulah salat menjadi satu-satunya amalan yang langsung diletakkan oleh Al-Quran urutannya setelah kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah iman langsung salat. Jadi salat amalan yang bukan hanya mengonfirmasi iman, konfirmasi ada iman nggak dalam diri, sekaligus juga menjadi penguat iman dalam setiap jiwa hamba. Pelan-pelan. Dahsyatnya begini, dahsyatnya. Jangankan sholatnya, baru dengar panggilan sholatnya saja, baru dengar, itu akan langsung ada konfirmasi iman dalam jiwa. Itu ditemukan di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Quran ayat 2. Ayatnya innamal mu'minuna. Sungguh insan beriman yang sejati itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh ciri insan beriman yang sejati, ciri pokoknya kata Allah, bila disebutkan nama Allah akan ada konfirmasi, getaran khusus di jiwanya. Getaran khusus. Kapan disebutkan nama Allah? 5 kali dalam sehari. Di setiap pergantian waktu dalam sehari disebutkan nama Allah. Ya, kapan disebutkannya? Bukankah itu menjadi panggilan sholat? Ya, yang mengoneksikan kita dengan Allah. Perhatikan kalimat pertamanya. Dalam azan itu kalimat pertamanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu syahadat, ya kan? Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadan. Syahadatain itu kan konfirmasi iman, kan? Perhatikan, jika disebutkan nama Allah, dzukira, idza dzukira Allah, disebutkan Allahu Akbar, akan ada konfirmasi di jiwanya tentang keberadaan imannya. Makanya orang-orang yang mendengar adzan dan telah beriman, getaran hatinya berbeda. Lain. Setipis-tipisnya sinyal itu, kalau masih ada iman, akan ada koneksi. Nggak percaya silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum, tos adzan gini. Sudah. Sudah adzan di sini. Oh, Jakarta. Ya kan? Hampir semua, di setiap yang sudah memiliki iman, mau dia orang Arab, non-Arab, dimanapun berada, itu sama getaran jiwanya. Jelas? Nah, dan itu panggilan sholat. Nanti setelah sholatnya ditunaikan, maka muncul ini. Ya. Makanya orang ketika menunaikan sholat, yang dia dapatkan itu ketenangan dulu. Ketenangan dulu. Ya, karena itulah ketika sholat disebutkan di Quran, diberi nama dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Quran surah 20 ayat 14. Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir itu? Dijawab di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. La bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir kepada Allah secara benar, maka dampaknya ke hatimu akan menjadi tenang. Makanya orang kalau sholatnya benar akan ada ketenangan dalam jiwanya. Dan kalau ditunaikan di masjid, jangankan sholatnya, masuk masjid sudah tenang. Gak percaya silakan, itu jaminan. Buka Quran surah kedua ayat 125. Kita masih di 25 ya. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ini amna itu dari Amina. Dan pahami ya kata Allah, ingat, pelajari, renungkan. Ketika dengan keagunganku kami tetapkan al-bait, pusat sholat Ka'bah di area Masjidil Haram.
Ya. Apa yang Allah tetapkan? Mathabatan linnas, pusat bagi semua orang untuk beribadah. Wa amna, dan tempat yang paling menenangkan. Jadi masuk masjid itu, apalagi depan Ka'bah yang puncak pusat masjidnya, pasti tenang. Jadi kalau tidak percaya ya, teman-teman yang sudah umrah haji, itu belum pernah lihat Ka'bah, sebanyak apapun punya masalah, begitu depan Ka'bah, langsung berurai air matanya, ketenangan tiba-tiba datang. Walaupun masalah belum tuntas. Nah, aura itu tiap masjid, walaupun kualitas atau kapasitas ketenangannya itu nggak sama dengan di Masjidil Haram, tapi tetap akan merasakan ketenangan yang serupa. Walaupun kadarnya tidak sama dengan yang di sana. Jadi kalau nggak percaya, silahkan ya silahkan. Besok nih Pak, sepulang kerja lah, ya, sepulang kerja. Jangan langsung ke rumah dulu, mampir ke masjid. Nggak percaya silahkan, ambil wudhu, masuk masjid. Itu baru Anda masuk saja, aura-aura yang tidak enak di jalan, yang penat, yang klakson-klakson dan pekerjaan yang segala rupa, itu bisa hilang seketika dengan melangkahkan masuk ke dalam masjid. Allahumma ftah li wa rahmat. Begitu Anda salat tahiyatul masjid, kemudian Anda bersujud, syukur pada Allah, terima kasih Allah, Kau telah memberikan kepadaku kesempatan berikhtiar di hari ini, dan mohon berikan janji yang telah Engkau tetapkan dari rezeki yang telah Engkau berikan. Tenang hati. Jadi pulang ke rumah yang dibawa aura masjid, bukan aura kantor. Tenang. Ya. Yang di bawah itu ke rumah aura masjid, bukan aura kasih, bukan aura kantor. Kantor ya tadi ya. Kantor ya. Kantor. Kantor tadi ya. Jadi yang dibawa ke rumah aura masjid, bukan aura kantor. Jelas? Itu enak. Makanya ketika sujud tenang, ya. Nah, jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, itu bukan ingin memberikan beban, tapi ingin memberikan kebahagiaan. Kan esensi kebahagiaan ada pada ketenangan tadi kan? Ingin dikasih kebahagiaan. Dari kebahagiaan itu datang kesuksesan. Dalam bahasa Arab, kebahagiaan yang mengantarkan pada kesuksesan disebut dengan falah namanya. Ya. Makanya sebelum Anda nanya, kenapa sih mesti sholat? Dijawab oleh Allah, diperintahkan ke suara muadzin. Perdengarkan ke telinga mereka 5 kali dalam sehari. Apa belum jelas juga diulang-ulang sehari 5 kali? Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Supaya kamu bahagia, supaya kamu tenang. Ayo bahagia, ayo tenang, ayo sholat. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Supaya kamu tenang, supaya kamu bahagia. Jadi kalau kita berpikirnya seperti itu, maka sholat tidak menjadi beban. Sekarang cara berpikir itu berkurang, maka terasa sholat itu menjadi beban. Baru tadi zuhur 4, sekarang asar lagi 4. Udah lihat bibirnya itu nggak enak gitu kan? Ya. Coba lihat anak-anak kita, anak-anak Anda tuh. Coba lihat, nyampe nggak itu tuh? Atau jangan-jangan pada diri sendiri, ya? Kenapa sih mesti zuhur 4, subuh 2? Dikasih 2 aja telat gitu kan? Nah, jadi cara merubah itu, cara berpandangan kita itu dirubah cara pandangnya. Kalau sudah seperti itu, maka ibadah akan dinikmati, hasilnya akan dirasakan. Kalau sudah seperti itu akan terasa perbedaannya. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Catat tuh. Paham? Ini poinnya. Ini, kalau sudah dapat ini, baru dapat salam. Nanti akan dikonfirmasi sampai ke surga nanti, sampai ke akhirat. Ini kan baru dunia. Ini amalan pokok pertama itu apa namanya? Salat. Kedua, contoh lagi, Quran. Quran itu meningkatkan iman, Pak, Bu. Makanya kalau nggak ngaji sehari, terasa ada yang kosong. Dan kalau Anda mengaji, itu Masya Allah. Bisa kasih rahasia ya. Ini setegasan, ini antara kita aja ya. Jangan dibagi-bagi. Saya serius ini. Tadi kan baik-baik. Quran itu kuat seperti sholat untuk meningkatkan iman. Dan fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Demi Allah saya katakan, Anda jangankan baca begini.
Bu, bu, bu. Ibu punya masalah. Alih-alih ibu bikin status di media sosial, Facebook, Instagram, dan sejenisnya, ambil wudhu, buka mushaf. Demi Allah saya katakan, kadang baru pegang mushaf begini, sudah ada ketenangan. Belum dibaca. Dan yang paling dahsyat, begitu mau dibaca, ayatnya kok sesuai dengan kesulitan kita. Masalah yang sedang dialami. Pernah terjadi begitu enggak? Kurang apa lagi pembuktian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyatnya Quran. Belum baca, dengar Quran aja bisa tenang. Dengar Quran. Coba di rumah perdengarkan. Kalau misalnya belum sempat baca, coba perdengarkan. Sekarang kan ada yang punya handphone, ya? Ada murattal, bacakan, perdengarkan, lain rasanya. Itu yang dimaksud di Al-Anfal tadi ayat 8 di ujung ayatnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim tawakkalun. Nah, itu. Jadi kalau benar-benar dibacakan Quran saja, betul bacaannya, itu nambah iman. Ya, makanya kalau ada imam-imam bagus itu kan, enak ke hatinya kan, ada ketenangan. Nah, itu bawa, praktekkan dalam kehidupan kita. Makanya ketika diminta baca Quran, sehari 1 halaman, 1 lembar, 1 juz, bukan ingin memberikan beban. Apalagi kalau sudah hafal Quran, demi Allah saya katakan. Pak, Bapak dapat proyek 100 miliar. Bisa. Seneng nggak? Selamat Pak. Bapak tuh terpilih mendapatkan tender nilainya 100 miliar. Malam ini dikabari. Ya. Senang? Betul. Jangankan ibu, kucing aja senang maksudnya. Senang ya? Tapi perhatikan dengan yang kedua. Bapak dapat kabar dari rumah Quran, Baitur Rahman misal. Anak Anda menghatamkan Quran 30 juz dan menjadi penghafal Quran di hari itu. Demi Allah saya katakan kepada Anda, yang kedua ini akan mengalahkan semua rasa kegembiraan yang pernah Anda dapatkan selama berkehidupan. Anda dapat tender, dapat proyek nilainya miliaran, ratusan miliar, senangnya itu ekspresinya biasa. Tapi ketika Anda mendengar bahkan sejak di ujung telepon, Ma, alhamdulillah Papa, hari ini aku sudah selesai Quran. Itu Anda langsung bisa menangis tersentuh, sujud terhempas. Dan saya sudah membimbing anak-anak itu lancar Al-Baqarah Pak, Ali Imran, An-Nisa. Tapi ketika membacakan An-Nas, itu bisa tersendat-sendat. Karena air matanya semua turun, tumpah. Padahal Al-Baqarah itu lancar, Ali Imran lancar. Begitu baca, keluar semua. Ujung telepon disampaikan, yang di sana terdengar suara yang menangis, yang macam-macam dan sebagainya. Itu kebahagiaan tak terlukiskan Quran. Dan kalau udah di rumah tuh ada ahli Quran, rasanya beda. Demi Allah saya katakan beda. Bagi anak-anak Anda yang sekolah tuh 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Insya Allah kalau ada TK sini tuh Anda bisa lihat. Anda bisa lihat bagaimana dia masuk ke masjid, ngulang-ngulang. Dan itu bisa malu sendiri tuh. Masa 4-5 tahun hafalan udah 5 juz, 8 juz, 10 juz, bolak-balik. Ya, kayak lihat-lihat majalah seperti itu tuh. Terus Anda tanyakan pada diri Anda, dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun untuk baca pun belum punya waktu. Ya. Bawa ke rumah, Anda pulang capek itu, lihat anak Anda usia 4 tahun sedang mengulang hafalan juz amma, an-naba atau bahkan ad-duha saja, itu hilang penatnya. Anda bisa datang, Anda peluk, Anda bawa-bawa, Anda cium, dan hilang semua persoalan dalam kehidupan itu. Seketika. Itulah Quran. Itulah Quran. Dan memberi syafaat. Dan ingat ya, bukan hanya urusan akhirat, urusan dunia pun akan dimudahkan. Saya bisa bicara demikian karena mencoba mempraktekkan itu dan membawa itu dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, dunia kecil, nggak ada nilainya, sama 1 huruf pun dalam Quran nggak ada nilainya. Kecil. Karena dari sekarang dibiasakan. Itu penguat yang sangat dahsyat. Ya. Nah, ini bagian yang kedua. Makanya sudahlah, kita itu punya kitab yang Allah sudah jamin. Kenapa mesti baca yang lain? Ini koran dibaca online setiap hari, beli pulsa. Quran nggak pernah dikaji. Itu kan yang ngasih ketenangan dalam diri kita. Saya juga bingung, heran ya, kalau lebih senang baca problem orang lain gitu.
Ya, si fulan dengan fulanah ada KDRT. Dibaca nggak tuh nangis. Manfaatnya buat Anda apa? Diobrolin, dibawa ke sini, bawa ke situ. Terus anak belum dimandiin, gitu kan? Mobil belum dipanasin. Kan ada manfaatnya. Kurang. Jelas? Zakat, amalan pokok. Jangan salah, zakat itu penguat iman dan pemberi ketenangan kalau dikerjakan dengan benar zakat. Nih saya kasih rahasia yang kedua nih. Antara kita aja ya. Kalau sholat itu sandingannya iqamah. Kalau zakat sandingannya ita. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Al-Baqarah ayat 43. Apa rahasianya? Iqamah tunaikan dengan benar, dengan tegak, lurus, maksudnya sempurna sesuai dengan ketentuannya. Sebelum sholat pelajari dulu, supaya ini dirasakan dengan baik. Kalau nggak dipelajari ketentuannya, ntar Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, pikirannya itu jemuran Allahu Akbar, sendal Allahu Akbar, ya, media sosial tuh status update Allahu Akbar. Jadi kemana-mana. Pelajari dulu. Zakat, kenapa menggunakan kata atayuti itaan? Ita itu kalau punya kemampuan sampaikan langsung. 2, lakukan secara tulus. Anda bisa praktekkan itu. Walaupun zakat Anda cuma 5.000 misalnya, misal keluar. Lihat di ruang-ruang itu, coba keluarlah untuk sedikit melihat kehidupan di luar. Jam 3 sebelum subuh. Kita kan taunya cuma keluar kembang rapi, bersih gitu kan. Itu siapa yang bersihin tuh? Pernah nggak melihat Anda jam 3, jam setengah 4? Saya dulu tuh masih bisa keluar, lihat. Ucapkan terima kasih ke mereka. Minta doanya sama mereka. Orang-orang yang kelihatan dorong-dorong gerobak mereka untuk mencari yang halal dan bangga dengan itu. Saya mampir ke salah satu toko buku. Toko buah. Mampir salah satu toko buah. Lihat ada seorang ibu menawarkan donat. Nawarin ke setiap yang datang. Belum tentu ada yang beli. Kami mengira sedang ada kebutuhan. Karena di tempat ini nggak biasa kok ada yang demikian. Lalu kita ajarkan pada anak, coba berbagi. Begitu diberikan, ibu itu menolak. Oh enggak Pak, Dek jangan. Saya mau jualan, bukan ingin dibantu, bukan dikasih. Untuk mendapatkan yang halal, Anda bayangkan. Ada yang dorong-dorong, baru pulang menjelang subuh, dapat gak seberapa, tapi mereka bangga. Dan tahukah Anda, di antara mereka bahkan ada yang menunggu pelanggan sambil khataman Quran. Itu yang mahal. Lalu datang kepada mereka yang bersih-bersih jalan, yang sedang kesulitan. Anda berikan walaupun hanya 5.000, Anda katakan maaf. Selama ini belum bisa memperhatikan, saya adanya segini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mahal itu apa? Terima kasih Pak, Ibu, mudah-mudahan rezekinya melimpah, rumah tangganya diberkahi, rezekinya ditenangkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Itu yang mahal. Besoknya Anda berusaha lagi supaya menambah berkali-kali lipat. Wah, makanya kalau dipraktekkan sesuai dengan ketentuannya, semua itu jadi indah. Indah pada? Bukan indah pada prakteknya. Kan gak dipraktekkan tuh gak akan terasa. Korban sinetron semua nih Pak. Enggak infotainment nih. Ya. Jelas ya? Nah ini diantara yang pokok dikeluarin nih. Makanya frame-nya tadi apa namanya? Islam. Ya, yang pokok, sesuatu yang pokok disebut dengan rukun. Maka dalam Islam ada yang pokok disebut dengan rukun Islam. Ada berapa yang pokok itu? Ada berapa? Satu apa? Syahadatain. Betul nggak dengan syahadat bisa bikin tenang? Gimana mempraktekkan syahadat supaya tenang? Ada ilmunya. Makanya ketika kita bertauhid, mengenal Allah dengan syahadat, pakai ilmu. Itu yang di surah Muhammad SAW, surah 47, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti ada ilmunya. Dan dipraktekannya dalam sholat. Makanya keduanya apa? Ketiga zakat. Zakat itu pokok dalam keislaman, rukun. Dan dampaknya memberikan ketenangan. Belum yang lain nanti, menyucikan harta, menambah, an-numu, at-taharah. Itu makna fikih. Saya bicara tentang implementasinya terhadap jiwa kita. Setelah itu apa? Puasa. Ya kan? Ramadan yang dimaksudkan.
Makanya saat Ramadan makin tenang kan? Coba bedakan dengan bulan-bulan lain. Ramadan tenang nggak? Tenang. Nggak mikirin makanan, hunting masjid aja kan? Masjid ini, masjid ini. Tapi suasananya lebih tenang kan Ramadan kan? Lebih enak ya? Lebih enak. Kemudian yang kelima apa? Haji dan umrah. Makanya orang dapat informasi berangkat haji insya Allah tahun ini, senang dan tenangnya luar biasa. Padahal belum berangkat. Itu kan, itu puncaknya. Ini yang pokok nih. Makanya kita siapin. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya ada waktu untuk berhaji dan umrah. Nggak cukup dengan amin, nabung. Dari sekarang. Berangkat haji itu bukan dengan amin. Amin itu pengantarnya supaya mohon pada Allah dimudahkan. Cuman ikhtiarnya nabung. Nabung itu ada dua. Saya kasih rahasia. Yang ketiga berarti ini ya. Satu dengan harta, tapi nggak semua yang punya harta bisa berhaji. Belum tentu. Kalau mau cepat, nabung pakai amal. Nabung pakai ini rumus cepat. Saya berikan dulu nggak rahasianya? Atau teruskan ini dulu? Rahasianya. Baik. Ini rahasia yang berbeda. Selanjutnya terserah Anda. Rahasia amalannya namanya amalan takwa. Takwa. Niatkan haji, perbanyak amalan takwa. Amalannya apa? Takwa. Itu ditemukan, ini dari Quran sendiri, dari Quran. Ditemukan di Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cari bekal kata Allah. Berbekalah sebelum haji. Bekal terbaik itu perbanyak takwa. Takwa ini banyak babnya. Saya ambil contoh begini. Dulu saya ke Bekasi itu awal-awal 2013. Sempat sewa satu tempat. Dan saya mohon Allah berikan lipat gandakan pahala pada yang memberikan kami kesempatan menempati tempatnya, Pak Abdullah dan juga kolega-kolega beliau, karena beliau memberikan kesempatan yang cukup baik, tempat luas, diberikan harga juga yang kami bisa jangkau dan nyaman. Itu dipakai untuk Quran. Ini ada murid-murid saya awal-awal yang ngaji ke situ, belajar ngaji awalnya. Lalu ada di antara mereka yang marbat masjid, tugasnya ngimamin. Biasa, pengen haji, nabung nggak cukup. Saya sampaikan itu, terus saya katakan, kamu coba karena ngimamin, baca aja ayat ini nih. Ayat-ayat tentang haji, turunkan. Konsisten aja baca ayat ini. Minta sama Allah. Tuh kali, begitu saya ngajar, musim haji, hilang orangnya. Kemana orang ini? Nggak ada. Ya, padahal pas i'tikaf, kan kami tiap tahun ngadakan i'tikaf, terbuka. Gratis untuk siapapun yang pengen haji. Kita kasih bimbingan. Saya nggak punya travel, ya. Cuma kita kasih bimbingan supaya yang berangkat itu punya kekuatan pendalaman ilmu. Ikut itu, nangis. Yang lain mau pakai kamera itu, beliau nangis. Tapi pas musim haji, saya nggak berangkat ngajar di sini, orang hilang. Setelah selesai musim haji, tiba-tiba saya ngajar lagi, ada di depan nyambut, Assalamualaikum Ustaz. Antum kemana aja? Saya nggak lihat kemarin. Afan Ustaz, aneh haji kemarin katanya. Oh bisa, saya bilang. Ya, saya amalkan itu. Jadi dibaca terus oleh beliau Al-Baqarah ayat 196 sampai dengan ayat 203. Baca yang wa'timul hajja wal umrata lillah itu sampai wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Satu kali ketika beliau baca, selesai salat maghrib beliau sampaikan, itu salam di belakang ada yang tanya, Pak, saya salat di belakang Bapak, itu bacanya ayat ini terus katanya dari kemarin. Bapak udah haji belum? Belum Pak. Bapak tugas imam di sini? Ya, ya udah ikut saya aja haji. Oh enak please. Tahun itu. Saya bilang saya nggak ada materi hari ini. Antum aja yang ngajar cerita ke jamaah tentang itu. Apa amalannya? Quran. Senang Quran, ngaji, ngejar ke sana Quran, praktekkan, ngimamin di musola dapat. Jadi kalau kita berikhtiar mendekati Allah dengan keimanan, dunia dijadikan kecil. Paham? Ya. Maka kalau cari ikhtiar pun walaupun gini, jangan melihatnya ke angka-angka, itu dunia tuh. Melihatnya pakai iman. Ya, bekerja nabungnya pakai iman. Cari yang halal.
niatkan ikhtiar mendapatkan ridha Allah untuk haji. Terkadang yang terkumpul 1 juta. Cuman dengan izin Allah tiba-tiba Allah datangkan min haitsu la yahtasib. Wah, kalau saya cerita lagi berhenti ntar taklimnya ini ya. Nah, nanti aja lah saya simpan lagi. Kan udah 3 rahasia tuh, udah lebih daripada cukup ya. Nanti saya cerita lagi kalau masuk ayat haji, saya cerita bagaimana haji saya dengan ibu. Itu lebih dahsyat lagi. Sabar. Masuk ayat 196 saya ceritakan. Ini kan masih 25. Sabar. Ya. Teruskan. Nah, jadi yang modal pertama itu keyakinan. Yang pertama, keyakinan, terus turunkan amalan pokok. Yang 5 tadi. Setelah itu, amalan furu', yang cabang. Yang cabang itu maksudnya profesi yang Anda tekuni dalam keseharian. Apa nih? Kan masing-masing beda-beda kan? Ya. Ini ada yang mengabdi jadi ASN, ya kan? Ada yang misalnya guru, ada yang misalnya pengusaha, yang bisnis, yang di birokrasi. Itu furu' itu. Passion kita, ya. Apa aktivitas yang dipilih dalam keseharian? Nah, dari yang dipilih itu, turunkan ketentuan dalam Islamnya. Misal, aktif di bisnis nih, bisnis. Maka turunkan ayat-ayat Quran, hadis yang menuntun kita bagaimana berbisnis yang Islami. Itu. Sehingga tetap ada bisnis dalam bingkai iman. Bisnisnya pakai iman. Kan dihisab tuh. Kan kita yakin akan meninggal. Yakin akan pulang kan? Makanya di Islam tuh lengkap. Kalau ngaji Quran, A sampai Z tuh lengkap. Al-Fatihah sampai An-Nas. Lihat tafsirnya di hadis, lengkap gitu. Tidak ada satupun profesi di muka bumi kecuali ketentuannya diatur dengan sangat jelas, detail, dan terperinci. Ada. Dokter, silahkan. Dokter apa sih? Spesialis mata, jantung, telinga, dokter umum, keluarkan tuntunannya. Jadi apapun yang dikerjakan, ada nuansa imannya di situ. Itu yang menjadikan kita tercatat dapat nilai di hadapan Allah. Dan nanti akan beda. Semua pekerjaan yang disupport oleh iman, apapun yang dikerjakan, itu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan. Apapun itu. Sepanjang dikerjakan dengan cara yang benar. Karena itu, para ulama untuk memudahkan, mereka membuat kurikulum-kurikulum supaya kita nggak capek nyari ayatnya satu-satu. Para ulama kita bikin kitab, dikeluarkan. Ya, disatukan. Kadang ada yang menyatukan dengan petunjuk nabinya langsung. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini prakteknya. Ya. Nah, kitab yang menghimpun keterangan Nabi, yang menjelaskan ayat-ayat Quran, dan disusun dengan sistematik sesuai dengan kurikulum kehidupan, itu disebut jami' namanya. Kitabnya Al-Jami', kitab hadisnya. Ya. Seperti yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya kan? Ya, Al-Bukhari yang dari Bukhara itu, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Itu kualifikasinya masuk kitab Jami'. Kan pernah saya sebutkan kan di pertemuan lalu, nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, saya tidak katakan ulangi ya. Kan udah pertemuan lalu. Al-Jami', kitab ini berisi panduan tematik secara lengkap sesuai dengan apa yang bisa dikumpulkan oleh beliau. As-Sahih, isinya saya validasi benar. Al-Musnad, benarnya tersambung semua ke Nabi, diurutkan 1 2 3 sampai ke Nabi. Setiap satu hadisnya. Al-Mukhtasar, isinya singkat, nggak bertele-tele. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghimpun semua keterangan yang mampu saya dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi, dengan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya. Maka diklasifikasikan oleh beliau metodologinya ke dalam 97 topik. Jadi di Al-Bukhari itu, Sahih Al-Bukhari, ada 97 tema. Setiap temanya ada subtema. Setiap memulai subtema ada ayat Qur'annya dulu, ayatnya apa, setelah itu baru hadisnya. Kalau dibutuhkan ada keterangan yang singkat. Kitab Bad'il Wahyi, dah, ya, permulaan wahyu, untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang bersumber dari Nabi ini semua benar. Kalau kita nggak yakin, kenapa kita harus baca kitab Al-Bukhari? Maka dibikin dulu yang pertama, kitab yang meyakinkan kita tentang kebenaran Nabi dan bahwa ini semua bersumber dari Nabi. Baru muncul Kitabul Iman.
Saat masuk kitabul iman ada 57 hadis. Setiap akan masuk subtopik ada ayatnya dulu. Apa ayatnya? Muncul hadisnya. Nanti ada keterangannya. Yang ketiga apa? Kitabul ilmi, tentang ilmu. Ngaji kita, ngajinya kayak gini. Ayatnya dulu, hadisnya, ini detail sekali. Sampai Nabi punya pengajian ibu-ibu harinya hari apa. Cara belajar bagaimana yang supaya cepat ingat, gak mudah lupa. Ada, ikutin ini. Makanya dulu orang belajar mengikuti petunjuk Nabi pada pinter-pinter. Minimal tuh 3 bidang keilmuan tuh dikuasai. Dan yang paling menarik, amalan pertama mereka amalan pokok. Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Rushd dan seterusnya itu Anda lihat biografinya. Yang pertama mereka lakukan adalah mengikuti petunjuk Nabi. Sholat, perbaiki, Quran, dibaca, dihafalkan. Rata-rata pada hafal Quran. Setelah itu apa? Ketika masuk pada bab ilmu, datang semua cepat lompatannya. Saya adaptasi itu pada anak-anak. Dari mulai TK ke SD, itu dahsyat luar biasa. Dahsyat, dimulai dari Quran. Bahkan pada bidang yang belum mereka kuasai dengan satu instruksi, bisa juara Pak. Mereka ngaji, belajar, terapkan dalam hidup. Nggak pernah ikutan futsal, main-main begitu. Satu kali ada pertandingan futsal tingkat SD. Mau ikut? Mau, baru kelas 1 tuh. Lawannya kelas 3, kelas 4, macam-macam gitu. Ayo. Instruksinya cuma satu ya anak-anakku. Itu ada gawang namanya, sini ada gawang, ini ada bola. Kalian hanya bertugas masukkan sebanyak-banyaknya ke sana, jangan sampai kemasukan ke sini. Yang kiper tangkap pakai tangan, yang lain tendang aja. Menang, skornya telak 6-2. Modalnya iman. Iman tuh kalau sudah melekat ke jiwa, apa aja dikerjain. Ya, karena kalau sudah sampai ke hati itu apapun dilakukan. Ya. Di bawah iman kan ada cinta. Ya, kalau sudah cinta kan dengan batuk dikit aja sayang aku langsung terbang ke sana. Wah, Masya Allah. Suami di Kalimantan, kan? Istri di Bekasi. Lihat tuh terbang sekarang. Masya Allah. Belum ada anak, setelah anak 1 besok aja ya yang. Anak 3 kayaknya sibuk nih, susah kan? Ya kan? Ya. Allahu Akbar. Perempuan itu semakin sering disapa, semakin senang. Semakin sering bersua, semakin dibahagiakan. Laki-laki sebaliknya, semakin sering berkomunikasi, disapa, bersua, semakin bosan. Semakin jarang komunikasi, semakin rindu, ya kan? Halo? Ini wajah-wajah udah. Nanti babnya lain lah itu. Kalau bab munakahat boleh saya cerita itu. Nanti. Pokoknya ngaji itu asik sebenarnya tuh. Tapi kalau udah ngaji surat Yusuf, Masya Allah tuh. Ya, indah dari awal sampai akhir tuh. Oke, ngaji itu harus dibikin asik. Dulu Bekasi itu begitu. Bekasi terkenal. Ya, siangnya ke sawah, malamnya ke masjid. Itu terkenal dari dulu begitu. Bekasi itu. Ya, dari sini sampai ke BSD tuh. Bekasi sonoan dikit tuh, sampai ke Tambun sana. Saya tuh nggak pernah ke setiap tempat tuh saya pelajari dulu. Tempatnya gimana, dulu apa, di daerah mana dan sebagainya. Insya Allah saya hafal itu. Ya, sampai ke rawa-rawa, sampai ke wilayah Al-Ittihad tuh yang kesana tuh, yang Perumnas, ya. Kemudian wilayah apa namanya itu, yang di belakang PSK itu, sampai ke belakangnya itu, ya ada Masjid Al-Ittihad namanya ke dalam tuh rawa-rawa dulu, sama dan seterusnya. Dulu pada ngaji, dan ngaji itu menyenangkan gitu karena membawa dampak pada ketenangan diri. Makanya diburu dimanapun yang enak-enak, yang bagus-bagus itu. Sekarang kita hidupkan lagi. Makanya juga yang ngajar tuh harus benar-benar, jangan bikin ketawa terus. Dibikinin nangis tuh kan, sehingga susah mencari harapan kehidupan gitu kan. Paham? Ini ya. Jadi silahkan keluarkan babnya mulai sekarang, tanyakan pada diri Anda masing-masing, pada diri kita. Pelajar, keluarkan Kitabul Ilmi. Apa aja bab ilmu dalam Quran? Dan ilmu itu dimulai dengan iman dulu, jangan salah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Ilmu setelah iman. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Iman dulu, wa ma kana al-mu'minun. Baru falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Baru tafaqquh fid din. Iman dulu. Jadi kalau antum belajar, ente belajar tinggi-tinggi, Allah. Sampai jadi dokter, sampai jadi profesor, tapi tidak menguatkan iman, gak ada nilainya. Belajar tinggi-tinggi sampai ke luar negeri,
ya, sampai dapat S3, pulang-pulang semua agama sama, konslet tuh. Gak ada nilainya, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Anda dapat S3, dokter, dikalahin sama anak TK yang kenal la ilaha illallah. Anda pulang-pulang S3 dari luar, pulang-pulang semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda kalah sama anak TK. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma buat murtad? Maaf ya, kalau akidah itu saya memang harus tegas karena sayang. Tapi tegas itu bukan berarti kasar. Jelas ya? Baik. Halo? Masih ada waktu? Baik ya, kita 5-10 menit ke depan ya. Teruskan dulu. Wabasyiril ladzina amanu, sampai situ ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dari keimanan, pertama mesti yakin. Jangan ragu. Keyakinan ini dibawa kepada praktek implementasi iman dalam bentuk amalan pokok, tadi sudah disebutkan. Yang kedua amalan furu'. Furu' itu profesi yang kita pilih dalam keseharian sebagai apa. Nah, kalau kita mampu menjalani itu semua, maka semua kegiatan yang kita lakukan baik pokok ataupun cabang, asal ataupun fara', itu disebut pekerjaannya dengan amal soleh. Ya, amal itu pekerjaan. Amal itu apa? Pekerjaan. Bukan sekadar pekerjaan, pekerjaan yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi akan dihisab. Karena itu akan ditampakkan, dicek satu-satu dan detail, sekecil apapun. Jadi yang paling kecil yang nggak ada ukuran lagi dalam bahasa Arab disebut dengan dzarrah namanya. Dzarrah. Ya. Dulu ada yang menyebut atom paling kecil, tapi setelah dicek lagi di dalam atom ada proton, ada neutron, ya, ada neuron, ada elektron, ya. Baik. Jadi ada yang paling kecil lagi. Nah, dalam bahasa Arab, yang paling kecil dari satu materi disebutnya dengan dzarrah namanya. Nah, kita punya amal sedikit apapun, namanya amal ya, amal. Amila ya'malu amalan. Amal itu setiap jenis pekerjaan yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya, ditampakkan. Amalan kita sekecil zarrah pun yang paling kecil itu akan ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kalaupun khair, walaupun sebesar dzarrah, yarah ditampakkan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, yang buruk pun ditampakkan, dihisab. Jadi maaf, ini kalimat ringan diucapkan, tapi dalam maknanya dimikir dulu kalau ingin mengerjakan sesuatu, karena setiap tindakan kita dihisab, sekecil apapun. Makanya mohon izin ya, cek pekerjaannya tuh masing-masing, itu dihisab tuh. Cek, semua tindakan dihisab, jadi apapun gitu. Karena itu supaya hisabnya ringan, hisab yasira, maka isi dengan iman dan kreasikan dengan iman itu semua amal ini menjadi soleh. Tuh, soleh. Karena itu kata iman menjadikan amal dibimbing jadi soleh. Karena nggak mungkin amal jadi soleh kalau nggak dibimbing iman. Jadi kata soleh itu muncul, ya, yang merubah amal menjadi baik, kebaikannya disupport iman. Kalau kebaikan nggak disupport iman, itu nggak disebut soleh, amal aja namanya. Walaupun itu baik, namanya amal aja. Jelas ya? Karena itu ketika di zaman Nabi ada seorang berbuat baik dan dia belum beriman, Sayyidah Aisyah mengonfirmasi, ya Rasulullah dia orangnya baik, suka nyumbang, donasi, bantu-bantu, gimana statusnya di hadapan Allah? Maka saking bijaknya, dengan Allah Rahman dan Rahim dan adilnya, turunlah Quran surah 25 ayat 23. Al-Furqan ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, solehnya enggak ada. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jika ada seseorang berbuat baik di dunianya bukan karena imannya, jadi kebaikannya nggak disupport pakai iman, ya, pakai insting aja, ya, pakai bimbingan pikirannya, kerjakan yang baik. Karena di antara fitrah itu cenderung pada kebaikan. Kebaikan yang disupport oleh iman itu disebut dengan soleh. Orang ini berbuat baik, tapi nggak ada dasar dorongan iman, maka disebut oleh Quran hanya dengan amal saja. Kalau dia beramal kata Allah di dunia, karena dunianya, maka aku dahulukan balasan dunianya. Tetap dibalas. Cuma kan Allah harus adil. Masa pekerjaan dunia balasannya akhirat? Kan nggak adil. Dunia ya kasih dunia, akhirat kasih akhirat, dunianya ikut. Adilnya Allah dan murah hatinya Allah, kalau kita kerjakan karena niat akhirat, dunia tetap dapat.
Tapi kalau niatnya untuk dunia saja, dan dunia diberikan, akhirat tidak. Jelas? Maka dibalaslah kata Allah, turun ayat, dibalas dengan cepat urusan dunianya, nambah lagi hartanya, nambah lagi. Jadi orang kafir pun kalau kerja keras, hartanya bertambah. Tapi apakah harta itu menjadi pengurang hisab atau pemberi kebahagiaan di hari kiamat kemudian atau tidak, itu nanti kembali kepada niat hati dan keimanannya. Iman itu nanti standar ukuran untuk akhirat. Jelas? Nah, ketika pekerjaan itu disupport dengan iman karena Allah, maka berubahlah semua pekerjaan menjadi saleh. Kata kerja untuk menunjuk pekerjaan yang dihisab disebut dengan amila. Amila ya'malu. Karena ininya jama, amanu, maka ininya pun mesti jama. Ini amana, ini amila. Man amana wa amila amalan salihah. Amana dengan amila. Jelas? Misal, perpaduan amanah dengan amila. Yang pertama kali disebutkan di Quran. Al-Baqarah ayat 62. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Amanah dengan amila. Tapi karena di sini jama' wa basyiril ladzina amanu, maka di sini pun dijamakkan wa amilu salihati. Bentuknya jamak salihat. Ya, apa kesimpulannya di sini? Pertama, orang yang beriman itu kalau benar imannya akan konsisten membimbing perilakunya, semua akan berubah menjadi saleh. Apapun itu. Masuk ke pandangan-pandangan saleh. Yang dipandang baik-baik. Masuk ke telinga pendengaran saleh. Yang didengar yang baik-baik. Kalau ada yang tidak baik itu masuk ke pendengarannya, dia akan tutup, dia akan palingkan. Masuk ke mulut, yang keluar yang baik-baik. Makanya semua fungsi organ ini di pertemuan lalu saya katakan senantiasa dibuka dengan kata iman. Lisan. Man kana yu'minu billah, iman billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Siapa yang masih merasa dirinya beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Kalau ada kalimat yaumul akhir maksudnya dihisab. Ada kehidupan setelah ini. Kita yakin meninggal, yakin di alam kubur, yakin ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kalau yakin begitu, yakin dihisab kata Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khaira, jaga lisanmu. Katakan yang baik. Tak mampu, diam. Jadi ternyata iman itu kalau masuk ke lisan, yang keluarnya baik-baik. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak baik, dusta, hoax dan sejenisnya, itu artinya sedang menunjukkan kerendahan imannya. Turun ke tangan, tangannya akan baik. Sampai ke kaki. Maka tugas kita sebelum keluar, saya kan pernah sampaikan, berlatih di tubuh kita dulu, jangan keluar dulu. Tubuh kita dulu. Ujung kepala sampai ujung kaki. Latihan pakai iman. Natap pakai iman. Dengar pakai iman. Nah, untuk membantu menguatkan itu, tadi amalan pokok, sholat. Makanya kalau sholatnya benar, semua potensi buruk. Buruk itu cuma ada dua potensinya. Buruk dari syahwat, faraj. Yang kedua dari nafsu perut dan akal. Buruk yang muncul dari syahwat, faraj, itu disebut fahsya namanya. Pornografi, jorok, kotor, LGBT, itu fahsya. Keburukan yang diingkari oleh hati sumbernya dari nafsu perut dan akal, korupsi, kolusi, nipu, membunuh, merampok dan sejenisnya, bikin hoax, ya dan seterusnya. Itu disebut ingkar namanya. Nah, kalau sholatnya benar, semua elemen tubuh kita akan dilatih terbebas dari fahsya dan mungkar. Maka turun ayat Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal. Makanya orang yang rajin sholat, otomatis nanti organ tubuhnya mengarah pada yang baik. Supportnya cepat. Kalau nggak percaya silahkan. Tingkatkan sholatnya, tambah yang sunnah. Biasanya demi Allah saya katakan, tidak pernah bertambah amalan seseorang dengan menambah yang sunnah, kecuali berdampak pada perilakunya. Demi Allah saya katakan. Kalau sholatnya benar, kalau benar. Makanya pakai alif lam. Alif lam di situ ma'rifah. Innas sholat yang dikerjakan dengan benar seperti ini, bukan asal sholat. Di hadis Muslim nanti kalau kita ngaji hadis Muslim nomor hadis 397 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan kisah seorang sahabat namanya Khallad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala ila Masjidin Nabawi fa shalla bi janbi Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallama.
Ya, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam wa rahmatullah irji' fa innaka lam tusalli. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Datang orang sahabat Nabi datang ke masjid Nabi, salat di samping Nabi dan Nabi salat di sisi yang lain. Jadi kalau diistilahkan dia salat di sini, Nabi di sana gitu ya. Contoh. Setelah salat mendatangi Nabi, dia katakan assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik salat lagi karena engkau belum salat. Fa'ada salatahu thalatha marrat, dia ulangi salatnya sampai 3 kali. Dan Nabi mengatakan kalimat serupa. Kata orang ini, ya Rasulullah, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya bisanya cuma begini salatnya, tolong ajarkan kepada aku bagaimana salat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin menyempurnakan salat, asbighul wudu, mulai dengan sempurnakan wudu. Artinya ada keterkaitan wudu yang tidak sempurna dengan salat. Kalau wudunya nggak sempurna, pasti sholatnya sembarangan. Nggak percaya silahkan. Masuk ke bagian kepala, orang disebutkan kepala di Quran, dia rambut. Supaya sisirannya nggak acak-acakan lagi, takut. Cuma rambutnya doang. Maka sholatnya juga akan begitu tuh. Cepet, turun naik, salam, selesai gitu kan. Kok cepet amat? Si amat aja nggak cepet. Hafal si Al-Fatihah. Udah lama dia apain, masa lambat ya? Masya Allah. Yang 13 rakaat Ramadan, Bu, Pak, Ramadan. Kan yang 13 rakaat 1 jam. Masa 23? Ada yang 10 menit, ada yang 5 menit bahkan, ya kan? Ya, secepat kilat aja nggak secepat itu gitu ya. Itu gambaran ya, itu gambaran. Tetap nggak bisa, ma'rifat itu nggak akan melanggar syariat. Nggak mungkin orang ma'rifat melanggar syariat. Ya, kalau melanggar syariat bukan ma'rifat namanya. Ya, itu kalau ulama dulu bilangnya error katanya. Ya, ada yang salah dalam tahapan ini. Nanti babnya tasawuf, kalau mau ngaji kita belajar. Ya, babnya turunan nanti akidah, ada macam-macam bisa dibahas, bisa diturunkan. Saya mau masuk sini dulu ya. Jadi ini poinnya. Jadi semua pekerjaan ini kalau mendorong kepada support iman kita, maka berubah dari amal menjadi amal apa? Saleh. Makanya latihan yang pokok dengan benar. Ngaji juga begitu. Kalau ngaji Quran, apalagi jadi penghafal Quran, ukurannya apa? Selain dia menguatkan iman, dampaknya ke amal. Orang yang benar ngajinya, itu bukan orang yang berapa banyak ayat bisa dia khatamkan, atau berapa juz, berapa banyak ayat bisa dia hafalkan. Ukuran Qurannya, berapa banyak ayat yang telah ia hafalkan dan baca itu mampu merubah perilaku dia lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah 35 Fatir ayat 32. Quran surah 35 Fatir ayat 32. Kita ngaji pakai Quran semua. Ya, Quran hadis pendapat ulama yang sahih. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Ingat, wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Akan ditemukan kata Allah orang-orang yang kami berikan kenikmatan warisan dari Quran. Mahal itu. Cuman sayang di antara mereka setelah mendapatkan itu, pertama, wa minhum zalimun li nafsi. Ada yang berbuat zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sayang. Waktu energi dihabiskan menghafal, setelah itu Qurannya nggak bermanfaat. Hafal qul huwallahu ahad, hafal. Kalau disuruh baca hafal. Cuma di lisannya keluar juga kalimat semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Itu zalimul li nafsi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ayat Quran tidak membimbing dia untuk menjadi baik. 2, muqtasid. Penghafal Quran, ahli Quran yang baru paket hemat. Cirinya apa? Mojok-mojok di pinggiran, ngulang-ngulang hafalan, baca-baca. Kayaknya bacaan udah banyak, wah, akhi jadi imam dong. Saya belum pantas, yang lain aja. Ini paket hemat untuk dirinya sendiri, belum untuk orang lain. Tapi ini bagus daripada yang pertama tadi, masih menguatkan diri. Yang terbaik apa? Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Quran yang bisa merubah dia menjadi lebih baik. Makanya dulu orang belajar Quran itu paling banyak 10 ayat dulu. Dicek mengamalkan, merubah diri enggak? Ya, merubah enggak? Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah itu ngaji Al-Ma'un, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura wa yamna'una. Sampai situ langsung beliau bacakan tafsirnya,
melepas pakaian terbaiknya, mengeluarkan semua harta di kantongnya, nyari anak yatim untuk dibagi. Jadi antara bacaan dengan amalan bersanding bersamaan. Tuh. Pernah nggak kita baca Quran, kita baca misalnya ayat-ayat tentang menjaga lisan, langsung praktekkan. Ayat-ayat jaga mata, langsung praktekkan. Ayat-ayat sayangi anak, sayangi keluarga, langsung praktekkan. Itu kalau kita lakukan bacaan dan amalan bersamaan, dampaknya besar dalam kehidupan kita. Paham? Ini yang dimaksudkan tadi. Kalau semua pekerjaan kita disupport iman, maka berubahlah amal itu menjadi amal sah. Kalau sudah ada yang seperti itu, apa berita baiknya? Kan belum selesai. Berita baiknya langsung pakai taukid anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Ini kalau pakai standar biasa, bukan di Quran. Kalimat asalnya begini. Anna jannatin tajri min tahtihal anhar lahum. Asalnya begitu. Tapi karena ini Quran, firman Allah, bukan kalimat manusia, maka dengan rahmat Allah lahumnya didahulukan. Anna lahum. Anna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Anna itu huruf untuk menguatkan sebuah hukum dan meyakinkan supaya ditancapkan pada hati yang paling dalam, jangan sampai ragu. Kata Allah, kalau ada orang beriman, benar-benar beriman, dan imannya membimbing dia beraktivitas dengan baik sehingga memperbanyak amal saleh, maka saya pastikan, tancapkan pada hati yang paling dalam. Ya Muhammad SAW. Kata Allah, ya Muhammad, berikan kabar gembira kepada dia dan sampaikan kepadanya, tancapkan ini di hatimu yang paling dalam. Jangan pernah ragu. Untukmu, surganya diakhirkan. Untukmu-nya diawalkan. Untukmu, aku siapkan beragam surga dengan segala keindahannya. Coba lihat kalimat ini ya. Ada seseorang berbuat baik, datang ke sini. Ya, sebulan datang. Mengerjakan ini, dan ini. Lalu ketika datang, saya katakan, ini ada madu buat kamu. Dengan yang kedua mengatakan, terima kasih banyak. Buat kamu aja madu ini. Kalimat pertama, ada madu buat kamu. Yang kedua, buat kamu aja nih madu ini. Lebih terasa mana? Yang pertama, yang kedua? Buat kamu aja nih madu ini. Bayangkan kata itu, bawa ke penafsiran tadi. Maknanya demikian. Kata Allah, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa meniti amal soleh karena support imannya, tancapkan pada jiwa Muhammad SAW, sampaikan pada mereka. Tancapkan pada jiwa mereka yang paling dalam. Jangan pernah ragu. Untuk mereka saja, untuk mereka aku siapkan beragam aneka surga dengan segala keindahan. Itu menerjemahkan begitu, ke hatinya rasanya beda. Dan bentuknya jamak, dan jamaknya menggunakan muannas salim. Allah tidak mengatakan annalahum jinan, tapi jannat. Jinan jamak taksir, jannat jamak muannas salim. Ya, muannas salim itu menghimpun mufradnya dengan sempurna, nggak pecah. Jimnya ada, nunnya ada, taknya ada, cuma dijamakkan. Artinya apa? Allah yang memberikan kesan dalam lafadznya, aku berikan semua kenikmatan surga dengan sempurna. Semua nikmatnya, bahkan dengan semua hurufnya. Sempurna, nggak ada yang dikurangi. Nah, karena surganya beragam, berarti bukan cuma satu kan? Halo? Kan bentuknya jamak kan? Maaf, saya tanya, jamak itu satu atau dua? Banyak. Kalau dua namanya mutanna. Dua. Jamak itu banyak. Ya? 3, 4, 5, 6 jamak. Dan di sini jamak. Annalahum jannatin tajri min tahtiha. Bentuknya jamak. Jannat. Kalau jamak ada banyak. Pertanyaannya kalau banyak ada berapa jumlah surganya? 1. Yang kedua dari yang banyak ini, bagaimana informasi yang disampaikan, tingkatan-tingkatannya. Yang ketiga, amalan apa yang bisa mengantarkan ke dalam setiap surga dengan tingkatan-tingkatan itu. Yang keempat, mungkin nggak mendapatkan semua jenis surga itu. Dan yang kelima, bagaimana caranya? Itu butuh pertemuan selanjutnya untuk menjawab itu semua. Itu ya. Nah, jadi kita baru sampai lahum annalahum nah, jannatnya belum, lahumnya dulu. Jadi saya ingin katakan dengan kalimat lahum ini Allah sayang sama kita. Makanya didahulukan lahum dibandingkan dengan jan. Nah, jadi kayak gini kalau bahasa kitanya.
Fulan, bisa Anda yang namanya Joni gitu kan? Joni, ini buat kamu aja nih aku siapkan surganya. Kalau kamu mau begini. Nah, makanya kalau baca Quran, kata para ulama, rasakan ayat itu turun untuk kita. Jadi begitu baca ayat ini, rasakan Allah itu sedang mengkhitab, berbicara kepada kita, menawarkan ke kita, hei Adi Hidayat, ini buat kamu nih ini. Hei Asep, ya kan? Hei Fulan, hei Syafiq, hei Doni, hei Ahmad, hei semua. Rasakan, tanyakan pada diri kita. Rasakan ayat ini untuk kita. Annalahum, itu untuk kita. Jadi kalau kita sudah seperti itu merasakan nikmat Qur'annya, motivasinya tinggi. Tinggal nanti kita melihat kenapa bentuknya jamak dan jamaknya terkait dengan amalan. Amalan apa yang dimaksudkan di sini? Insya Allah kita turunkan di pertemuan selanjutnya. Makanya dari awal sejak bahas ayat ini saya katakan ini bahasnya nggak akan sekali dua kali. Beruntungnya antum setiap masuk cuman ayat 25 yang ditanya. Dan kita sudah perjanjian di masjid manapun kita lanjutkan ya dalam konteks roadshow kita ini, di masjid manapun tetap akan dites. Siap ya? Siap ya? Semangat ya? Nah, jadi kalau pekan depan misalnya pindah, nggak di sini dulu, pindah dulu, tetap kita lanjut ya. Baik, tetap dites ya. Nah, tolong jadwalnya disiapkan ya, insya Allah. Ayat 25 di pertemuan depan sampai ke ayat 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25 insya Allah. Ayat 25 untuk masuk, tapi nanti kita akan cek satu-satu insya Allah. Baik, ini untuk kajian malam ini. Yang kedua, saya sampaikan informasi sekali lagi bahwa saya mumpung diberi kehidupan dan juga tidak tahu kapan berpulang, teman-teman juga begitu, maka mari kita manfaatkan sisa waktu kita untuk banyak saling mendoakan, saling mensupport beramal saleh. Itu satu. Yang kedua, mohon doa supaya kami bisa istiqamah dalam berdakwah dan dibimbing oleh Allah untuk ikhlas, karena ikhlas itu nggak mudah, dan istiqamah itu yang paling tidak mudah. Mohon didoakan. Saya selama ini berusaha sebaik-baiknya dimanapun bisa berkontribusi, termasuk tadi kalau teman-teman nanti ingin dikunjungi, ingin kerjasama, ke Quantum Akhiris itu aja, ke Kiai datang, sampaikan lokasi di mana, masjidnya apa, tapi mesti siap di DKM-nya, lingkungannya, RT-nya, RW-nya ya dan sebagainya, supaya nanti merasakan kenyamanan yang sama dan tidak ada biaya apapun ya, tidak ada biaya apapun. Kita semua sama-sama belajar, mudah-mudahan baik. Kalau mau bantu yang beramal soleh aja tuh, teman-teman yang dagang yang apa bantu tuh ya di luar itu, dan bantu juga kotak infaknya supaya disediakan masjidnya juga makmur. Saya tidak ngambil 1 sen pun, sedikit pun tidak. Kemudian juga teman-teman kalau ada alim ulama di wilayah masing-masing dijaga. Sini ada Ustadz Omar Mita, di tempat lain ada Ustadz lain, jaga tuh, perhatikan, jangan sampai disakiti, jangan sampai tersinggung. Kalau nggak nyaman pergi, berkahnya hilang tuh ya. Kemudian yang ketiga, kita insya Allah ini sedang optimalkan per unit di pesantren. Kalau mau berbuat baik, wakaf aja ke pesantren supaya ada investasi akhiratnya. Ini sekarang sedang menyempurnakan masjid, total pembiayaan ada 13 miliar lebih. Kita baru terkumpul ada 7 eman, sedang bertahap, nabung sedikit-sedikit. Saya kira kalau kita ada 100.000 jamaah saja, ya punya 50-60 ribu, kita bertahap bangun sampai tahun depan bulan Mei, saya kira insya Allah akan jadi ya. Nanti maksud saya Ramadan bisa dipakai i'tikaf ya, amalan pertama yang bisa dilakukan, dan kelas Mira bisa berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pesantren saya tidak punya aset sedikit pun, semua wakaf. Dan mohon ya adik-adikku yang belajar, yang saya tugaskan di luar negeri, insya Allah akan pulang kembali, nanti akan mengisi itu. Saya cuma mewariskan, bantu pertama kali menyiapkan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini sudah masuk waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang mulia. Ya, saya harap semua waktu baik, sewaktu mulia, terutama ketika Jumat. Saya ingatkan Jumat itu hari bahagia, Sayyidul Ayyam. Ya, makanya hidupkan. Besok saya harap Jumatan penuhi masjid-masjid. Kenali saudara-saudari kita. Ya, kalau ada saudari yang menyiapkan macam-macam, yang saudari kan, bukan yang lain. Saudara-saudara kita kenali, kenalan, kuatkan silaturahim, fasilitasi makanan di luar dan sebagainya, sehingga Jumat itu menyenangkan, hari bahagia itu. Ya, saya tidak ingin Jumat jadi formalitas, cuma datang sholat bubar, bukan begitu. Itu hari Id kita tuh, hari bahagia tiap hari Jumat. Manfaatkan dengan baik dan perbanyak sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi sudah dicek.